perkuliahannya dan lain sebagainya. Oke, jadi sebagaimana yang mungkin kita juga sedang alami saat ini, ya, tantangan perekonomian khususnya di Indonesia, ya, itu terbagi menjadi dua. Ada challenge atau tantangan yang sifatnya adalah internal, ya, yang muncul karena faktor domestik, ya, yang dalam negeri, yaitu krisis multidimensi yang ini masih cukup berkepanjangan, ya, krisis tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi sebagaimana kita ketahui juga krisis di berbagai bidang yang dialami oleh Indonesia saat ini, ya, baik dari sisi sosial, ya kan, politik, ya, kemudian pendidikan, ya, krisis bahkan sampai masalah pangan dan lain sebagainya, ya, kita sedang mengalami krisis multidimensi yang bahkan hari ini banyak aksi, ya, mahasiswa turun ke jalan kaitannya dengan ya, politik dan perekonomian, ya. Kemudian faktor internal lainnya yang juga perlu kita highlight adalah otonomi daerah yang memang ini belum sempurna aplikasinya gitu, ya, terutama kalau kita mendalami gitu, ya, banyak sektor-sektor yang pengaturannya pun, ya, masih tumpang tindih antara peraturan-peraturan di tingkat kementerian dan juga tingkat daerah. Nah, ini juga perlu kita highlight, ya, ini menjadi persoalan internal, ya, masalah kita bersama. Kemudian ada isu-isu lain, ya, khususnya mengenai disintegrasi bangsa, ya, banyaknya kasus korupsi, ya, kemudian kasus suap, ya, ataupun kasus-kasus perpecahan yang banyak hal penyebabnya, ya, entah dari politik, entah dari budaya, entah dari ras, agama dan sebagainya, ya, karena kita sebagaimana kita sudah pelajari, ya, bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang luas yang terdiri dari, ya, ribuan, ya, pulau, kemudian juga ya, terpisah, jaraknya cukup terbentang jauh gitu, ya, yang ini juga menjadi salah satu challenge, ya, khususnya bagi perekonomian nasional. Kemudian dari sisi eksternal banyak hal juga yang mempengaruhi seperti globalisasi yang mungkin ini cukup mencuat isunya 1 ya, atau 2 dekade belakangan, di mana globalisasi, ya, sebagaimana kita telah pelajari bersama, ya, hal ini atau globalisasi ini tidak dapat terelakkan bahkan di negara-negara berkembang sekalipun gitu, ya. Isunya macam-macam, ya, khususnya juga mengenai perdagangan bebas atau free trade, ya, yang dianggap satu hal ini memudahkan bagi satu negara untuk memperbaiki, ya kan, ekonominya, kemudian memperbaiki aliran barang dan jasanya gitu, ya. Tapi di sisi lain juga globalisasi dianggap masih sebagai ancaman, ya, khususnya bagi negara-negara berkembang ataupun negara-negara miskin bahkan, ya, yang karena dianggap ini sebagai salah satu, ya, alat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang, yang untuk dapat diolah, ya, atau di manufacturingkan oleh negara-negara maju, ya, dengan adanya istilah perdagangan bebas, ya, dan lain sebagainya, dianggap gampang bagi satu negara untuk membeli, ya, atau bahkan menguasai sumber daya alam di negara lain gitu, ya. Nah, tantangan perekonomian nasional ini kalau kita kaitkan dengan UMKM gitu, ya, ya, ini adalah mungkin kita alami, ya, sebagian kita tahun 98 udah lahir belum? Belum kali, ya. Ketua kelas sudah lahir belum, ketua kelas tahun 98? Belum, Pak. Oh, belum, ya. Oh, ini, ya, Gen Z, ya, ketua kelas dan teman-teman semua, ya. Lahiran berapa, ya, kata-kata teman-teman tahun 2000 gitu, ya? 2000-an, ya? 2000-an, Pak. Oh, 2000-an, ya. Oke. Iya, 2001, 2002. Ya. 2002. Nah, kalau kita tarik aja dari tahun 98 sampai dengan sekarang, mungkin beberapa krisis yang menonjol diantaranya adalah krisis Asia tahun 98-99, ya, gitu. Itu juga saya masih kecil gitu, ya. Jadi kemudian, ya, 98-99 itu krisis Asia, kemudian disusul krisis tahun 2008, krisis subprime mortgage, ya kan. Dan yang sekarang-sekarang ini, ya, alhamdulillah sudah mulai berangsur membaik, adalah krisis yang dipicu oleh pandemi gitu, ya. Nah, perbedaannya kalau kita lihat sangat mencolok, yaitu, ya, krisis di tahun 98 dan juga tahun 2008 itu dipicu oleh sektor finansial gitu, ya. Dari sektor finansial yang justru UMKM adalah menjadi bantalan, ya, dalam perekonomian gitu, ya. Jadi banyak bisnis korporasi maupun bank-bank, ya, yang kolaps tahun 98 krisis Asia dan juga tahun 2008 krisis global, ya, karena KPR di Amerika gitu, ya. Nah, ya, uniknya, ya, di masa pandemi ini justru kebalik, ya, yang tadinya UMKM menjadi penopang di 2 periode krisis sebelumnya,
ya di 2 tahun belakangan ini justru UMKM yang kehit duluan karena adanya pandemi ya, karena bisnis yang dibatasi secara fisik ya, maka UMKM yang lebih rapuh ya. Tapi secara umum UMKM adalah penopang dalam perekonomian satu negara gitu ya. Nah, ini ada beberapa pelajaran dari krisis ya. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tapi kita karena negara fiskal ya, pengadaan dananya ya, ekonomi negara itu dari utang ya kebanyakan karena negara fiskal gitu ya, kemudian dari impor juga gitu ya, masih sangat bertumpu pada impor. Nah, hal ini tentunya sangat rentan ya terhadap perubahan faktor eksternal dan bisa membawa krisis berkepanjangan. Kemudian juga pendekatan yang serba sentralistik ya, kemudian juga dapat menghasilkan struktur sosial ekonomi ya yang kokoh itu jauh ya, tetapi justru ya struktur sosial ekonominya sekarang didominasi oleh usaha skala besar ya dengan kinerja yang rapuh. Artinya dari pelajaran di atas sebenarnya adalah UMKM kan jumlahnya banyak ya, walaupun kecil-kecil gitu ya, tapi jumlahnya banyak. Nanti kita lihat datanya ya, proporsi antara bisnis UKM dan bisnis non UMKM di Indonesia gitu ya. Nah, logikanya atau sederhananya adalah karena bisnis UMKM ini banyak dan kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4 ataupun 5 UMKM yang kolaps, yang bisnisnya gagal, yang terkena kontraksi perekonomian gitu ya. Nah, ini masih banyak yang UMKM lainnya tuh yang menopang, masih banyak yang sustain, masih banyak yang ternyata tumbuh gitu ya. Saling melengkapi, saling menutupi ya. Apalagi kalau tadi jumlahnya size-nya kan kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau bisnis korporasi ya, bisnis konglomerasi itu karena jumlahnya size-nya ya, size-nya besar dan jumlahnya relatif sedikit ya secara account-nya gitu atau jumlahnya sedikit gitu ya. Maka kalau ada 1 atau 2 korporasi saja yang kolaps gitu ya, nah itu langsung berdampak kepada perekonomian ya, khususnya perekonomian nasional. Jadi lebih rentan bisnis besar atau bisnis konglomerasi yang jatuh dibandingkan dengan bisnis skala kecil ya, UMKM yang jatuh gitu ya. Makanya kalau kita belok sedikit gitu ya, kalau kita tahu Bank BRI gitu ya, Bank BRI itu base-nya, nasabahnya adalah bank retail kan ya, yang customer base-nya adalah masyarakat retail tadi gitu ya. Makanya dia cukup strong, cukup kuat dalam hal meleveraging aset dan juga profitability-nya, makanya paling tebal ya BRI. Walaupun secara aset balap-balapan dengan Bank Mandiri gitu ya, tapi karena basisnya retail gitu ya. Nah, ini maka lebih kokoh intinya gitu ya, karena ada 1-2 nasabah yang macet, ada yang keluar, ada yang pindah bank dan lain sebagainya ya. Masih banyak nasabah lainnya yang saling tutup, saling cover ya. Logika sederhananya seperti itu. Ya, makanya muncul wacana ya untuk membangun dan mengembangkan UMKM ini. Oke, selain itu ya, ini saya kutip dari Kemenperin tahun 2018, bahwasanya Indonesia itu butuh sedikitnya 4 juta wirausahawan baru untuk turut mendukung penguatan struktur ekonomi ya, sebab rasio wirausaha saat ini di Indonesia masih 3,1% dari total populasi penduduk. Sedangkan jumlah wirausaha di negara lain ya, negara tetangga di Singapura telah mencapai 7% bahkan lebih ya. Kemudian Malaysia 6%, Thailand 5%. Kemudian ada lagi dari Kemenko Polhukam tahun 2019, saya kutip, bahwasanya syarat untuk menjadi negara maju adalah jumlah pelaku usahanya itu harus lebih dari 14% dari rasio penduduknya. Ya, tentunya ini masih sangat jauh untuk mencapai angka ini dan butuh penyelesaian ya PR-PR yang ada saat ini. Kemudian UMKM sendiri itu juga memegang peranan penting terhadap PDB karena kontribusinya terhadap ekonomi nasional yang mencapai 61%. Dan bahkan dari sisi tenaga kerjanya ya porsinya adalah 97% ya dari total penyerapan tenaga kerja nasional ya. Bisa dibayangkan sumbangsinya UMKM sangat besar terhadap perekonomian nasional. Oke, kemudian ada 3 pilar ya, istilahnya 3 pilar ini dalam sebagai penyangga perekonomian khususnya di Indonesia. Ya, pertama kita tahu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, kemudian badan usaha milik swasta, ya BUMS, kemudian koperasi ya, ini juga yang terkenal yang Indonesia banget gitu ya. Nah, peran dari ketiga pilar ini dalam perekonomian ya tentunya dapat mengindikasikan pertumbuhan PDB, kesempatan kerja, ya kemudian devisa dari ekspor, kemudian pajak tentunya ya dan lain hal sebagainya ya. Oke, kemudian kita sedikit
ya mundur kita lihat atau kita meninjau dulu kondisi ekonomi global saat ini, ya. Oke, di mana OECD salah satu lembaga internasional memprediksi bahwasanya ya semestinya setelah 2021 gitu ya, itu harusnya ekonomi sudah bisa rebound ya, sudah bisa tumbuh lagi, sudah bisa positif lagi. Yang sebelumnya banyak sektor yang terkontraksi ataupun turun pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu ya, atau jika dibandingkan data secara year on year ya, itu banyak sektor industri yang terkena imbas pandemi, dan juga harusnya di masa pasca pandemi ini atau post pandemi ini harusnya sudah bisa rebound lagi ya. Dan ini terlihat dari kalau kita ya tarik data ke Indonesia, PDB Indonesia itu sudah mulai tumbuh positif sejak Q2 ya, kuarter kedua di tahun 2021 ya, tumbuh 7,07%. Kalau kita breakdown di awal-awal ya pandemi, di krisis yang ini cukup unik karena biasanya UMKM yang menjadi penolong, menjadi penopang, tapi di krisis karena pandemi ini justru UMKM yang kehit duluan ya, korporasi belakangan masih ada nafas cash flow-nya gitu ya. Nah, ini ada beberapa sektor yang saya highlight, itu banyak sektor yang terkontraksi ya, tapi juga ada juga beberapa sektor yang justru tumbuh positif atau menikmati ya secara tidak langsung ya, quote and quote, dari adanya dampak pandemi ini ya. Contohnya di sektor pertanian itu masih bisa survive, salah satunya karena demandnya masih ada, sedangkan supply-nya terbatas di masa pandemi ya. Kalau kita lihat misalkan perkebunan kelapa sawit gitu ya, makanya harga minyak mahal gitu ya, karena minyak sawitnya aja udah mahal banget ya, sekarang bisa 17 sampai 19 ribu, yang mungkin tadinya hanya 9 ribu, 10 ribu per kilo gitu ya, sekarang sudah 17 ribu, 19 ribu, bahkan pernah di atas 20 ribu per kilo gitu. Ini karena juga supply-nya yang terbatas, karena misalkan ya perusahaan di Malaysia banyak yang berhenti ya atau mengurangi produksinya di masa pandemi awal-awal nih ya, data ini gitu ya. Sedangkan perusahaan di Indonesia masih bisa survive, masih bisa beroperasi perusahaan perkebunannya ataupun pertaniannya ya di tengah pandemi. Kemudian kehutanan, perikanan juga masih positif, makanan, minuman ya masih positif walaupun bergerak ya ke arah online. Kemudian jasa ICT, Information Communication and Technology juga positif. Pendidikan, kemudian jasa kesehatan, real estate, keuangan dan asuransi ini juga masih bisa cukup survive ya. Oke, ada beberapa tantangan mungkin yang dihadapi khususnya oleh UMKM ya di masa-masa pandemi. Ini ada beberapa hal yang saya angkat. Yang pertama masalah vaksin, yang kedua digitalisasi, dan yang ketiga adalah likuiditas. Ya, mungkin kalau vaksin ini sudah mulai ya hampir selesai lah ya, booster tahap ketiga ya, terutama di kota-kota besar, walaupun tinggal penyelesaiannya atau pemerataannya ya memang dan juga sampai benar-benar pandemi dinyatakan selesai gitu ya. Oke, kemudian tantangan berikutnya adalah masalah digitalisasi. Ya, sebagaimana kita tahu, UMKM ya di masa pandemi kemarin tidak bisa lagi berbisnis secara komunal ya, secara langsung, secara tatap muka, secara ketemu gitu ya. Nah, maka harus ada pipa baru, cara jualan baru, salah satunya melalui platform-platform digital. Ya, masalah digitalisasi ya sekarang ini katanya digadang-gadang kita sudah masuki industri ya 4.0, di mana ini sudah bisnis banyak mengarah kepada AI gitu ya, artificial intelligence, komputerisasi ya, dan juga network yang begitu kuat, sehingga ya apapun perusahaan ya jenisnya harusnya mempunyai andil besar untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungan ya, selain tentunya juga keuntungan dari aspek finansial. Ya. Kemudian dengan adanya revolusi industri 4.0 ini ya, salah satunya adalah digitalisasi tadi, tentunya ini menghadirkan disruptif teknologi yang sekarang banyak startup baru, perusahaan-perusahaan perintis baru yang dia mendisrupsi industri ataupun bisnis yang bergerak dengan cara konvensional gitu ya. Mungkin pertanian ya sebagaimana yang kita sudah pernah bahas di materi gitu ya, harusnya ditinggalkan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan adanya perusahaan-perusahaan perintis ini ya, startup company ini, ternyata enggak juga ya sektor pertanian yang identik dengan bisnis marginal ya ataupun bisnis yang banyak ruginya gitu ya daripada untungnya, tapi ternyata enggak juga ya.
dengan digitalisasi ya, dengan dukungan revolusi industri 4.0 ini gitu ya, banyak perusahaan startup muncul yang justru dia dapat mengoptimalisasi bisnis gitu ya, bahkan mendisrupsi bisnis-bisnis yang modelnya masih konvensional gitu ya. Ada Tani Hub sekarang kan, ada apalagi e-fishery ya dan lain sebagainya. Itu banyak perusahaan startup yang mendisrupsi bisnis konvensional dan justru dapat meningkatkan ya pertumbuhan bisnis secara optimal gitu. Kemudian juga ada perubahan ukuran perusahaan yang menarik gitu ya, karena di era 4.0 ini ternyata ukuran perusahaan itu tidak perlu besar gitu ya, tapi justru harus lincah dalam memanfaatkan IT tadi ya, karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mungkin skala SDM-nya tuh hanya 20 orang, 30 orang gitu ya, tapi bisa menghasilkan valuasi yang tinggi ya, kemudian bisa generate income yang besar gitu ya. Nah, ini juga salah satu karakteristik ya di tengah digitalisasi. Kemudian ini ada beberapa fokus utama ya, tentunya shorten time to market, kemudian increase flexibility, kemudian boost in efisiensi ya. Banyak pemborosan-pemborosan yang tadinya tentunya menjadi beban biaya bagi satu perusahaan, bagi satu UMKM ya, dengan digitalisasi ini, dengan revolusi industri ini ya, tentunya juga membuat bisnis semakin efisien ya, segala sesuatu biaya iklan dan lain sebagainya semakin murah. Nih kalau kita lihat tahun 2008 itu industri atau perusahaan yang menguasai ya di top 10-nya ya, itu industrinya kebanyakan oil and gas ya, kebanyakan perbankan ya, IT hanya sedikit mungkin Microsoft gitu ya, tapi lainnya kebanyakan adalah perusahaan migas ya, kemudian perbankan. Nah kita lihat di tahun 2018 cukup signifikan pergeserannya satu dekade setelahnya gitu ya, ternyata perusahaan terbesar di dunia ya tahun 2018 itu sektornya atau industrinya sudah mulai bergerak ya ke perusahaan IT ya, kemudian ke startup sosial media ya, kemudian ada Alibaba, ada Tencent yang menarik ya dari Cina, kemudian Berkshire dari Amerika, kemudian masih ada JP Morgan ya, perusahaan perbankan, tapi hanya sedikit yang tersisa gitu ya. Jadi sudah kelihatan ada industri baru ya, yang salah satunya dimotori atau dipicu oleh adanya digitalisasi dan revolusi industri ini gitu ya. Jadi banyak sekarang kalau kita lihat anak muda yang mungkin dulu kerja di bank gitu kan keren ya, kerja di oil and gas, di migas gitu, keren, gajinya gede gitu ya. Tapi yang sekarang nggak kalah gede adalah justru di perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, startup company ya. Apalagi sekelas Apple, Google sekarang ya, Microsoft gitu ya, Amazon itu udah pasti banyak jadi incaran ini ya, para fresh graduate gitu kan. Nah ini karena adanya pergeseran industri tadi. Oke, tantangan yang ketiga ini juga menarik adalah likuiditas ya. Di mana likuiditas ini maksudnya adalah uang yang beredar ya, atau masalah modal nih, masalah modal. Ya, kalau kita lihat ini dari data OJK ya, saya ambil di Desember 2020 ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari data ini ya bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, lihat yang garis merah itu adalah dana pihak ketiga ya, atau tabungan teman-teman di perbankan. Ya, ini khususnya data di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat justru likuiditas ataupun uang ataupun modal yang siap disalurkan di tengah pandemi pun sebenarnya nggak turun gitu ya. Uang masih tetap stabil ya, atau bahkan gampangnya adalah orang-orang kaya masih tetap kaya tuh gitu ya. Duit masih tetap banyak gitu ya. Bahkan meningkat tuh di Agustus sampai Desember ya kan, masih tetap tumbuh. Nah, yang jadi titik persoalan adalah yang warna kuning ya. Kredit yang disalurkan oleh perbankan itu cenderung menurun gitu, walaupun duitnya banyak di bank disimpan ya, tapi distribusinya kepada defisit unit itu yang menurun, sehingga rasio LDR-nya, loan to deposit rasionya ya secara perbankan nasional itu juga turun ya. Artinya apa? Artinya di sini banyak bank-bank yang was-was ya, atau masih wait and see dalam menyalurkan dananya kepada kredit yang sifatnya konsumtif maupun yang produktif gitu, masih hati-hati. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan khususnya bagi UMKM juga ya, apalagi UMKM sebelum pandemi pun sering diidentik dengan istilah masih belum bankable ya, masih belum layak dinilai perbankan gitu kan. Nah apalagi nih di tengah pandemi jadi semakin double tuh, semakin kehit tantangannya ya, padahal duitnya banyak tuh ya. Ini baru sudutnya atau kacamatanya baru kacamata perbankan ya, belum modal ventura ya, belum skema-skema lain
yang bisa kita optimalkan untuk mendanai bisnis ya, khususnya UMKM. Oke, ini kalau kita masuk ke data moneter ya, walaupun materinya belum sampai ke sana ya, tapi kalau kita lihat data money supply atau jumlah uang yang beredar ya, ini khususnya data di Indonesia, gitu ya, saya ambil datanya dari BI. Nah, itu trennya baik M0 itu apa namanya, uang-uang yang ini ya, uang fisik dan juga uang viral gitu ya. Itu trennya meningkat ya. Kemudian M1 dan M2 kita ya, ini dari yang obligasi ya, sekuritisasi aset dan lain sebagainya nih. M1 dan M2 itu jumlahnya juga cenderung meningkat. Jadi walaupun pandemi pun sebenarnya kita nggak terlalu masalah sebenarnya masalah duitnya gitu ya. Istilahnya kalau kita mau menggerakkan mesin gitu ya, pelumasnya nih ada cukup gitu ya, ya kan. Nah cuma masalahnya siapa yang mau menggerakkan ini ya, kalau bukan salah satunya sektor real ataupun sektor usaha khususnya UMKM gitu. Jadi uang yang banyak itu belum mencerminkan ternyata real GDP growth kita yang masih cenderung stuck gitu ya. Ini juga jadi kalau teman-teman belajar mengenai moneter itu kan jumlah uang setiap hari nggak hanya di Indonesia ya, di secara global juga terus meningkat jumlahnya ya kan. Jadi yang nyetak uang siapa gitu. Mungkin teman-teman dulu pikir OJK ya, BI ya, atau Peruri kan gitu ya. Ternyata kan bank komersial juga bisa mencetak uang gitu, tapi dengan cara digit-digit komputer bukan fisik. Bisa mencetak uang dengan penyaluran kredit, itu kan create number baru sebenarnya ya, yang mungkin ini jarang diekspos atau jarang disampaikan gitu ya, materi ini. Gitu. Nah efeknya ya, terus sebelum ke efeknya, sedangkan ya tadi di sektor finansialnya sebelah kanan yaitu uang-uangnya banyak terus ya, olinya banyak naik terus gitu ya. Tapi kalau kita refleksikan ke mana sektor real atau ke ini contohnya di utilisasi manufacturing atau utilisasi pabrik gitu ya. Istilahnya di utilisasi pabrik adalah tingkat penggunaan atau maksimalisasi pabrik itu sendiri gitu ya. Jadi pabrik itu bisa menghasilkan berapa sih per hari gitu ya. Itu kan sudah ketakar dari kapasitasnya ya enggak. Mungkin dari 100 ton per jam misalkan ya. Kita jaga-jaga untuk menjaga mesin, waktu istirahat dan lain sebagainya, itu paling cuma 70-75% yang terpakai ya. Jadi 100 ton per jam itu mungkin utilisasi pabrik itu hanya 70-75%. Artinya cenderung stagnan ya, di sektor real itu cenderung begitu-gitu aja ya. Motor gitu ya, produksi motor sehari ya sekian unit aja sesuai dengan kapasitas pabriknya gitu kan. Ya, petani panen ya utilisasinya ya sesuai dengan lahan dan bibitnya gitu kan. Cenderung stagnan juga. Nah, maka hukum ekonomi kan mengatakan ya, ketika olinya banyak ya, financial sektornya uangnya banyak, tapi di real sektornya cenderung biasa-biasa aja, ataupun kalau meningkat nggak setajam atau nggak tadi ya seeksponensial daripada financial sektor, maka hasilnya adalah inflasi ya, harga-harga naik dan seterusnya. Nah, saya mau mengencourage teman-teman bahwasanya inilah yang perlu didorong ya. Artinya di real sektor ini, UMKM inilah yang perlu kita dorong. Maka saya mengencourage atau mengajak teman-teman justru untuk juga ya, selain kuliah, apalagi ini mungkin kebanyakan reguler 1 ya yang belum bekerja gitu ya, maka kita harus berusaha menggerakkan real sektor ya. Nah caranya gimana? Inilah mungkin kalau ada yang bertanya bagaimana kita ingin berkontribusi bagi negara ya di tengah kondisi seperti ini, dengan keadaan seperti ini ya. Nah jawaban saya adalah bisnis ya, mulai sekarang bisnis, karena sekecil apapun sumbangsi kita, kontribusi kita itu diharapkan dapat membantu pertumbuhan sektor real ya, sehingga ada dampaknya juga secara perekonomian gitu ya. Apalagi tadi bisa memitigasi juga, semakin banyak UMKM-nya maka semakin bisa memitigasi ya kalau ada krisis ya, ada ya kondisi keuangan yang tidak diharapkan dan sebagainya ya, itu dapat paling nggak bisa berkurang potensi resikonya dengan kita berbisnis ya, dengan kita mengedepankan UMKM sebagai bantalan perekonomian. Ini nggak hanya dihadapi oleh Indonesia, tapi negara tetangga juga sama mengalami permasalahan yang serupa. Nah, saya ingin mengajak ya, sekali lagi teman-teman, bahwasanya kita harus mendatangkan atau mengerjakan aktivitas ya yang bisa mendatangkan keuntungan ya, apapun lah gitu. Saya walaupun juga kerja gitu ya, walaupun
ngajar gitu ya. Tapi juga paling nggak harus bisa berkontribusi terhadap bisnis. Ya, jadi kalau kita punya uang, kita cari partner yang dia punya waktu, ya kan, yang bisa full time ikutan bisnis. Atau kalaupun kita punya waktu juga, kita bisa bisnis di weekend ya, atau di sela-sela waktu ya yang kita punya, ataupun bahkan teman-teman mahasiswa ini yang menurut saya ini adalah golden moment ya teman-teman untuk bisa mulai bisnis. Karena pengalaman saya ketika nanti teman-teman sudah lulus, sudah kerja ya, ataupun nikah dan sebagainya, banyak kesibukan gitu ya, itu udah kecil sekali possibility-nya untuk bisa sukses dalam bisnis gitu. Jadi kapan waktunya? Ya waktunya adalah sekarang ini gitu ya. Oke, ini agak-agak wirausahaan sedikit gitu ya. Nah, bisnis yang kita create, yang UMKM create, itu harapannya adalah tidak hanya menghasilkan keuntungan atau memberikan manfaat kepada diri kita sendiri ya, tapi juga diharapkan bisa memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders gitu ya, bahkan lingkungan, bahkan juga kemanusiaan ya, kepada bangsa dan kepada negara gitu ya. Kalau tidak bisa memenuhi ini, maka kita lebih cocok dikatakan sebagai oportunis ya, ataupun spekulator yang sekarang banyak kejadian gitu ya, bisnis hanya karena dia punya modal besar gitu ya, jadi dia spekulan aja tuh, bisnis short term sebentar tinggal, untung dikit jual, valuasinya naik sedikit jual, pindah ke bisnis lain gitu ya. Nah itu lebih cocok dikatakan sebagai oportunis ataupun spekulator. Tapi yang saya encourage adalah yang benar-benar bisnis ya, benar-benar bisnis yang manfaatnya bisa untuk lingkungan gitu ya. Oke, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya, ada tiering mana usaha yang dikatakan ya sebagai usaha mikro, mana yang sebagai usaha kecil, usaha menengah, dan usaha yang besar. Gitu ya. Usaha mikro itu asetnya maksimal 50 juta, ya, omsetnya atau pendapatannya maksimal 300 juta. Ya. Kemudian untuk usaha kecil asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta, kemudian omset atau pendapatannya antara 300 sampai 2,5 miliar. Itu dikatakan sebagai usaha kecil. Kemudian yang dikatakan sebagai usaha menengah, yang dia miliki aset 500 juta sampai 10 miliar, yang omsetnya 2,5 sampai 50 miliar. Itu masih dikatakan sebagai usaha menengah. Ya. Kemudian yang usaha besar itu adalah asetnya di atas 10 miliar dan omsetnya di atas 50 miliar. Oke, ini masuk ke definisi UMKM tadi ya, tiringnya sudah sudah kita lihat ya secara definisi. Intinya UMKM ini adalah usaha produktif milik perorangan bisa ya, ataupun milik badan usaha juga bisa ya kan, yang sesuai dengan kriterianya masing-masing ya, tadi omset dan asetnya yang telah ditentukan di slide sebelumnya gitu ya. Oke, ini ciri UMKM dari sudut pandang tenaga kerjanya ya. Usaha kecil dan mikro itu ya paling SDM-nya hanya 1 sampai 4 orang. Kemudian usaha menengah itu 20 sampai 99 orang. Usaha besar umumnya di atas 99 orang. Oke, ini ciri-ciri UMKM ya, diadopsi dari undang-undang yang sama. Dikatakan bahwasanya umumnya manajemennya berdiri sendiri, modal juga disediakan sendiri, daerah pemasarannya masih lokal, aset perusahaannya masih kecil, dan jumlah karyawannya juga masih terbatas. Kemudian asasnya adalah asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, yang mandiri, karena mungkin ya hanya key personnya hanya 1-2 orang gitu ya. Kemudian keseimbangan kemajuan, yang maju bersama-sama ya, biasanya berbanding lurus, perusahaannya maju, karyawannya juga kelihatan progresnya lebih signifikan dibandingkan perusahaan yang sudah settle. Ya. Kemudian asas keadilan dan juga kesatuan ekonomi nasional. Oke, ini peran UMKM, overview-nya adalah ya di tahun 2019 itu jumlah ya pengusaha 65,5 juta ya. Ini khususnya UMKM. Kemudian peran UKM lainnya juga bisa meningkatkan tentunya PDB tadi kita harapkan ya, dengan sekecil apapun kita berbisnis, kalau volumenya banyak ya, saling menguatkan satu sama lain gitu ya, maka ini diharapkan dapat meningkatkan PDB juga ya. Kemudian yang ekspor khususnya juga bisa menjadi penyumbang devisa, penerimaan pajak untuk semuanya ya, baik yang ekspor maupun yang lokal gitu ya. Kemudian juga dapat menyerap tenaga kerja tentunya gitu ya. Mungkin jarang nih sekarang ini kita ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu ya. Ini mesti kedepankan atau diingatkan lagi gitu ya. Kemudian peran UMKM yang lainnya adalah mungkin kita sering ya dengar istilah circular economy sekarang ini. Walaupun istilah circular economy itu sekarang identik dengan green management atau manajemen ramah lingkungan ya. Tapi sebenarnya circular economy ini adalah
kita bersimbiosis mutualisme gitu ya, saling ada di dalam rantai distribusi gitu ya. UMKM itu bisa menjadi supplier bagi konsumen ya, baik end user konsumennya ataupun perusahaan besar, tapi sebaliknya juga ya, UMKM juga bisa menjadi pelanggan dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ya sebagaimana misalkan pengusaha mebel ya, UMKM banget mungkin gitu ya. Ya dia bisa berperan sebagai buyer ya, buyer dari pengusaha-pengusaha kayu gitu ya, karena butuh kayu ataupun bahan baku lainnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga dia bisa berperan sebagai suppliernya para perusahaan properti ya, butuh kitchen set ya, butuh furniture lainnya gitu ya. Ini juga bisa berperan di dua sisi ya. Kemudian dikombin lagi dengan berbagai sektor, nah maka ini akan menghasilkan rantai distribusi yang tentunya menggerakkan roda perekonomian. Oke, ini beberapa permasalahan UMKM yang perlu juga kita highlight adalah pertama tentunya akses permodalan ya, tapi sebenarnya akses permodalan ini mungkin 1 tahun 2 tahun belakangan sudah ada istilah inklusi keuangan, di mana sebenarnya pemerintah ingin bahwasanya semua lini masyarakat itu bisa mendapatkan akses permodalan, akses dana gitu ya. Makanya program inklusi keuangan pemerintah itu ya seharusnya bisa ya kita manfaatkan. Tentunya salah satunya adalah untuk mendapatkan akses permodalan dalam hal usaha gitu ya. Kemudian ini isu-isu lainnya selama lah ya, kurang terampil cara membesarkan bisnis, kemudian kurang inovasi produk, kemudian kesulitan dalam distribusi dan pemasaran karena masih banyak yang mengandalkan offline ya. Nah, sekarang sudah mulai bergeser apalagi eranya ke online. Kemudian tidak adanya branding produk gitu ya. Jadi kalau jual tempe ya begitu aja gitu ya, cuma di plastik kemas adanya gitu ya, atau pakai daun pisang kan gitu ya. Jual tahu juga sama gitu ya. Ya ini kurang, kenapa nggak di branding lagi sedikit ya, yang mungkin diberikan value tambahan ya, kemudian dicap produk, nah ini bisa menghasilkan margin yang tentunya lebih optimal. Kemudian juga ini nggak ada memperhatikan program loyalitas kepada pelanggan gitu ya, memang karena retail identik dengan pure aja transaksi gitu ya. Kalau orang ke pasar ya mungkin hari ini beli ayam di situ, ya besok ya kita lihat lagi barangkali ada tukang ayam yang lebih bagus lagi, harganya lebih cocok lagi dan lain sebagainya. Ya, jarang ada program loyalitas. Kemudian pembukuannya juga masih manual, ini yang menjadi salah satu permasalahan utama, di mana kalau biasanya untuk mendapatkan akses permodalan khususnya di perbankan ya, itu memang perbankan atau lembaga keuangan melihat pembukuan satu usaha ya. Jadi walaupun usahanya adalah SMI atau UMKM skalanya, tapi juga perlu dilihat pembukuannya ya, harus ada pencatatannya. Maka usaha UMKM pun tadi yang omsetnya ya bahkan kecil itu pun juga dimintain laporan keuangan gitu ya, harus ada pembukuannya. Tapi sekarang tadi dengan adanya digitalisasi dan perkembangan teknologi, banyak sekarang aplikasi-aplikasi untuk membuat laporan keuangan secara sederhana, secara sendiri itu bisa gitu ya. Contohnya misalkan BI mengeluarkan aplikasi yang namanya si Apik kan gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar atau pernah belajar ya, atau pernah buat bahkan kan. Ya. Kemudian tidak ada mentornya, dan yang banyak juga tidak memiliki izin usaha resmi. Ini ada beberapa mitos yang membuat UMKM sulit berkembang ya. Mitos bahwasanya kebijakan itu harusnya top down gitu, dari atas dulu ya, UMKM pasrah gitu. Harusnya enggak juga ya, bisa bottom up ya, kadang-kadang harusnya bisa dimulai dari bawahnya dulu ya, untuk mendorong penguatan ataupun pembangunan di tingkat grassroots ya, tingkat bawah ya, dari kebijakan dari bottom to up gitu ya. Kemudian mitos lainnya adalah pembangunan masyarakat katanya lebih butuh bantuan material gitu ya. Atau yang sifatnya fisik ya, entah uang, entah akses jalan, bangunan dan lain sebagainya. Tapi yang juga harus diperhatikan sebenarnya adalah keterampilan teknis itu sendiri, manajerial itu sendiri. Ya, kalau UMKM-nya ataupun personality-nya yang tidak memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang baik ya, maka secanggih atau sebagus apapun bantuan infrastrukturnya itu akan percuma. Jadi harus saling melengkapi maksudnya di sini ya. Kemudian pengetahuan dan teknologi dari luar itu selalu lebih baik gitu daripada teknologi tradisional. Ya di satu sisi ada benarnya, tapi juga kita nggak melulu seperti itu gitu ya, karena sebenarnya ternyata di dalam negeri juga banyak ditemukan penemuan-penemuan baru gitu ya, teknologi yang tidak kalah dari
teknologi luar negeri gitu ya. Nah cuman ya mungkin tadi ya belum bisa dikembangkan secara marketnya. Itu banyak prototipe yang juga kita hasilkan gitu kan. Nah tinggal bagaimana prototipe itu bisa dikemas ya, bisa dibungkus agar bisa dikomersialisasikan gitu ya. Nah ini juga harus digarisbawahi gitu ya. Kemudian mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien ya, serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ya. Di satu sisi ada benarnya, tapi sebenarnya banyak juga manfaatnya gitu ya, adanya kelembagaan lokal ya untuk biasanya ya bahkan kayak struktur kita kalau lihat lembaga-lembaga non profit gitu ya, atau kayak Kadin gitu ya, kan sebenarnya ada di wilayah-wilayahnya juga ada gitu ya. Itu kan artinya sebenarnya ya bisa dimanfaatkan khususnya misalkan untuk mendapatkan akses permodalan gitu ya. Kemudian bisa untuk mengoptimalkan akses pasar ya. Kemudian akses-akses lainnya itu kan banyak ya dengan kita ikut komunitas ya ataupun kelembagaan lokal gitu. Kemudian mitos juga bahwasanya masyarakat di lapisan bawah tidak tahu ya akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya. Sebenarnya enggak juga ya. Kemudian bahwasanya kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin itu sendiri gitu ya. Itu satu hal ya, tapi yang kita harus bisa melihat secara helikopter view bahwa ya infrastruktur tadi juga saling melengkapi. Jadi tidak hanya kebodohan dan kemalasan berdiri sendiri gitu ya. Oke, kemudian efisiensi merupakan tujuan utama dari pembangunan ya. Nah, ini juga sebenarnya belum ke arah sana karena yang dikejar saat ini justru efektivitasnya itu sendiri ya, yang perlu dikejar ya. Efisiensinya ya nanti kalau sudah efektif baru berusaha semakin efisien kan gitu ya. Kemudian mitos juga bahwasanya sektor pertanian dan pedesaan katanya merupakan sektor yang inferior atau sektor yang lemah, tradisional, kurang produktif ya, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang ya, sehingga nggak diprioritaskan gitu ya. Padahal nggak juga ya dengan adanya tadi perusahaan startup ya banyak, kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan, banyak universitas yang menghasilkan bibit baru ya di berbagai macam komoditas gitu ya. Itu tentunya dapat mempertinggi produksi buah ya ataupun pertanian dalam hal ini konteksnya gitu. Dan yang ini juga tentunya akan mempercepat pengembalian investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha gitu. Kemudian juga identik dengan mahal atau biaya tinggi nih sektor pertanian nih, capexnya atau capital expenditure-nya itu tinggi ya kan. Itu benar, tapi sekarang sudah banyak lah skema-skema yang diatur oleh Permentan ya. Permentan bahwasanya UMKM di bidang pertanian gitu ya, itu harus juga atau perusahaan besar ya di bidang pertanian itu harus gandeng masyarakat, harus gandeng petani dalam hal ini UMKM ya untuk menjadi mitra bisnisnya ya. Jadi paling enggak kalau ada kebun sawit 100 hektar gitu ya, 100.000 hektar gitu ya di perusahaan besar gitu ya. Jadi yang 20%-nya ya atau 20.000 hektarnya itu harus diberikan kepada masyarakat gitu ya. Walaupun nanti masyarakat harus mengembalikan dengan cara cicil gitu ya, tapi paling nggak ini udah ada skemanya di mana untuk menjawab pertanyaan pengembalian investasi yang mahal dan besar itu gitu ya, ini dibantu oleh pihak perusahaan besar itu. Oke, kemudian berbagai upaya pemerintah pendanaan ya, ada KUR ya, kredit usaha rakyat dengan bunga murah, kemudian dengan lembaga-lembaganya misalkan LPDP kelapa sawit gitu misalkan contohnya. Ini juga sudah mulai ada kalau tanaman sudah tua ya, sudah butuh peremajaan, kan tuh butuh modal lagi yang banyak gitu ya, gampangnya seperti itu. Nah ini uangnya tuh sharing ya, jadi petaninya berapa persen, pemerintah juga akan kasih porsi di situ sekian persen, kemudian swasta juga akan tanam di situ sekian persen ya, sehingga skema-skema seperti ini juga bisa dikedepankan ya. Kemudian upaya pemerintah lainnya adalah sarana dan prasarana ya, kemudian informasi usaha, program kemitraan tadi ya, perizinan sekarang lebih mudah ya, kemudian kesempatan berusaha, ada platform-platform digital di mana semua orang memiliki kesempatan usaha yang sama ya, promosi dagang, dan juga tadi ya dukungan kelembagaan. Oke, ini contoh-contoh bisnis yang mungkin saya bagi tingkatnya menjadi beberapa skala ya. UMKM mungkin yang kita sangat familiar itu adalah tukang bakso gitu ya, tukang nasi goreng ya kan, atau salon ya, tukang jahit atau tukang sablon atau toko sembako gitu ya.
atau bengkelas gitu kan. Nah, ada juga ya perusahaan yang mungkin levelnya komersial gitu ya, atau di tengah yang bentuk usahanya adalah ya usaha dagang CV ataupun PT, dan juga ya ada perusahaan besar ya yang sudah multinational company ataupun perusahaan blue chip yang sudah TBK. Nah, yang saya ingin ingatkan adalah ada kesamaan yang bisa kita ambil, bahwasanya ya semuanya ya sama-sama mulai dari peluang, ya mulainya dari kecil, kemudian berani mengambil resiko, bulat dalam berproses, kemudian berhasil berkembang dan berlanjut menjadi besar dan langgeng ya. Sebagaimana kita tahu mungkin pendiri Sinarmas ya waktu itu awalnya adalah ya pedagang biskuit keliling ya, sekarang tapi usahanya gitu ya udah ada di hampir seluruh sektor industri gitu ya. Kemudian ada lagi seorang lulusan SD Impres lah gitu ya kalau istilah kita sekarang kali, di daerah Pematang Siantar gitu ya. Nah, ya dengan mulai dari kecilnya ini ya ada peluang dari kecil dan sebagainya. Ya sekarang itu sudah punya gedung tertinggi di Jakarta gitu ya, ada di Kuningan gitu kan. Nah, saya ingin encourage atau mengajak teman-teman semua kita untuk bersama-sama berkontribusi untuk mengedepankan ya UMKM, kita sama-sama berusaha ya untuk mulai berbisnis gitu ya. Ya. Nah, bisnis apa namanya, mungkin kan banyak yang bertanya, aduh nggak ada modalnya kan gitu ya. Nah sebenarnya modal tuh nggak hanya harus yang nomor 8 nih ya dalam bentuk uang atau aset, nggak juga ya, tapi keberanian kita bertindak ya, keterampilan ya. Tadi kita merger, kita gabung dengan teman yang punya duit kan gitu, kita punya keahlian, kita cari partner, kita cari kongsi yang dia bisa kasih modal ya, atau yang modal sedikit dulu dari tabungan misalkan ya, bisa ya. Ya, keterampilan, kreativitas, inovasi, modifikasi, pengalaman itu juga jadi modal berharga ya, sebagaimana banyak yang tadinya juga seorang karyawan di perusahaan alat kesehatan sekarang buka sendiri gitu ya, itu banyak ya. Kemudian jaringan ya, relasi itu juga penting, ilmu dan pengetahuan juga penting ya, ini juga dukungan keluarga, kerabat itu juga merupakan modal gitu ya. Jadi semua bisnis sebenarnya adalah butuh modal kan gitu ya. Ya mana perlu diperhatikan ya, modalnya itu nggak harus uang. Oke, ayolah kita sama-sama ya menciptakan ide bisnis yang sumbernya bisa banyak sekali ya, dari pendidikan sebagaimana Ciputra merupakan lulusan arsitek gitu ya, ataupun dari pengalaman ya tadi perusahaan alat kesehatan tadi ya, kemudian dari lingkungan keluarga ya, mungkin kita di masa kecil familiar dengan satu industri ya, mungkin itu bisa kita dalami gitu ya. Kemudian dari jalan-jalan ya, dari hobi gitu ya, itu juga bisa kita jadikan ide bisnis ya, sebagaimana mungkin kebab Babarapi kan diambil dari ya perjalanan foundernya ke Timur Tengah gitu ya. Ya ataupun franchise dulu ya, franchise system. Oke, ya mungkin itu sedikit pengantar dari saya di tatap muka virtual yang ketujuh ini, di mana saya ingin menggambarkan betapa pentingnya ya peranan UMKM ini ya dalam perekonomian, sehingga harapan saya tidak hanya sekedar menyampaikan tapi juga bisa mengajak teman-teman yang langsung untuk juga memiliki bisnis, sehingga kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Demikian dari saya, jika ada yang ingin ya saya persilakan.